Terima kasih, Feli. Shalom, selamat malam semuanya. Senang banget hari ini aku boleh dapat kesempatan untuk sharing lagi. Dan aku sharingnya hari ini nggak akan sendirian, tapi akan ditemani oleh Cici Terry. Wow, luar biasa sekali hari ini sharingnya menutup uh, bulan yang tentang sharing melayani. Dan judulnya tuh waktu renungin kayak kita mau sharingin apa ya, yang kepikiran tentang melayani itu apa ya, kayaknya semua udah dibahas deh, kayaknya semua udah di ngertiin semua deh, tapi yang muncul uh, di benak kami adalah ini, serving in imperfection. Tapi sebelumnya aku rindu untuk ngajak teman-teman berdoa sekali lagi. Kita boleh awali sharing kita hari ini dalam doa ya. Aku ajak teman-teman untuk berdoa satu kali lagi. Bapa dalam surga, selamat malam Bapa. Bapa, kami hadir di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu, mempelajari apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba, dan Terry terbatas Tuhan. Kami punya banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tapi kami mau Tuhan untuk terus melayani, terus bisa memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan-Mu pada setiap kami yang mendengarkan supaya kami bisa dibentuk dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Kau tajamkan kami Tuhan dengan firman-Mu, Kau kikis ego kami atau hal-hal yang gak baik dari kami. Berbicaralah Tuhan, sempurnakan, materaikan juga firman-Mu ini supaya menjadi benih-benih firman Tuhan yang siap ditanam di tanah hati kami. Tuhan pakai Roh Kudus juga sertai dan urapi supaya setiap apapun yang disampaikan benar-benar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta naungan kuasa-Mu supaya kuasa Tuhan yang benar-benar boleh kami miliki dan terima, dan kuasa si jahat nggak akan dapat menyentuh kami dan nggak akan mengganggu kami, fokus kami hanya pada Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, in Jesus mighty name, amen. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau berdoa. Sekali lagi, sebetulnya aku tadi itu merasa sakit sebelum sharing ini, tapi entah kenapa itu agak mendadak dan aku juga nggak menyangka hal itu, nggak random ya. Memang tadi agak sakit kepala tapi masih aman, terus tiba-tiba waktu di awal-awal tuh sakit kepala dan sakit perut itu, terus ngerenungin kayak Tuhan kok begini gitu kan, mau melayani kok malah berasa nggak dalam kondisi siap untuk melayani, kok dalam kondisi yang nggak enak, lemah gitu. Terus justru diingetin kayak, ya kamu kan mau sharinginnya serving in imperfection, kamu mau sharinginnya kayak kamu bisa nggak melayani dalam apapun keadaannya, baik atau nggak kondisinya, mau itu ada kelemahan, mau itu ada kesakitan, mau itu ada ketidaksempurnaan, benar-benar bisa nggak kamu melayani itu. Jangan sampai kamu kayak bagiin, siapin, tapi kamu nggak hidupin. Waktu di situ kayak tertampar, terus sebenarnya juga aku merasa ada hal-hal yang aku perlu bereskan, dan aku juga masih bergumul dengan itu. Tadi juga sebelum sharing ini aku juga mau berusaha untuk membereskan itu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini benar-benar kita bisa pelajari sama-sama. Aku nggak sempurna, tapi aku rindu melayani. Cici Terry juga nggak sempurna, tapi dia rindu melayani. Dan kita semua nggak sempurna, tapi kita percaya Tuhan bisa bantu kita untuk bisa dengerin sharing malam hari ini, belajar sama-sama, supaya tetap terus maju melayani dalam Tuhan. Boleh tolong di next, di slide selanjutnya, kita tuh manusia dan setiap kita nggak ada pengecualiannya dipanggil untuk melayani. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tahu atau enggak, setiap kita itu tuh emang dipanggil dan dibentuk Tuhan untuk sebuah pelayanan. Tapi pelayanan yang seperti apa, panggilannya kita tuh ngapain? Intinya adalah pekerjaan yang baik. Mungkin kadang itu tuh berbeda satu orang dan orang yang lainnya. Kayak kita juga bingung, kayak gimana aku harus melayani gitu. Panggilanku apa sih?
Tuhan tuh maunya aku ngapain gitu. Itu mungkin yang jadi panggilan kita dan jadi kayak pertanyaan kita waktu dari kecil, itu dari mengenal Tuhan, atau bahkan sampai saat ini. Tapi percaya aja, terus tanya Tuhan, terus dengar-dengaran, terus juga fokus sama yang Tuhan mintakan, kayak setiap apa yang ada di tangan kita, kerjakan. Karena Tuhan maunya kita melakukan pekerjaan yang baik, yang udah Tuhan persiapkan. Kalau kita masih nggak ngerti, kayak Tuhan sebenarnya siapin apa? Percaya, waktu kita peka, waktu kita intim sama Tuhan, Tuhan akan singkapkan apa yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan nggak cuma mau kayak kita, oh tahu, tapi kayak, oh kamu nggak hidup. Enggak. Tuhan maunya kita tahu dan kita hidup di dalamnya. Itu luar biasanya Tuhan. Dan mau bilang bahwa setiap kita tuh mungkin masih bertanya-tanya. Kayak aku pun tuh masih tanya, Tuhan, aku nih merasa, aku tuh tahu nih panggilanku nih, yang Tuhan taruh nih, dari nubuatan orang, dari apa yang didoain orang. Aku tahu Tuhan mau aku melakukan itu pekerjaan yang baik. Tapi benar nggak ya Tuhan mau itu? Tuhan mau kerjain itu? Kok kayaknya biasa aja? Kok kayaknya nggak kelihatan? Kok kayaknya nggak wow? Nah, berikutnya kita akan sama-sama lihat di next slide-nya, pelayanan kita, pekerjaan kita tuh nggak harus yang selalu wow. Karena waktu kita ngomongin layani sesama, kayak kita tuh harus mulai dari setiap apa yang ada di tangan kita. Dan ingat, setiap hal yang ada di tangan kita, kerjain apapun itu yang kita bisa. Di Matius 10 ayat 42 dikatakan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kadang tuh kita tuh mikir kayak, duh, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak ngerti aku harus melayaninya tuh apa dan gimana. Tapi lewat ayat ini, kayak Tuhan tuh bahkan bilang, kalau kamu punya air, kamu kasih air buat salah seorang yang kecil, dia tuh muridnya Tuhan, dia tuh orang yang Tuhan kasihi. Waktu kita memberikan air sejuk, apa yang kita punya, sesungguhnya tuh kamu nggak akan kehilangan upahmu gitu. Dan kita makanya belajar sama-sama kayak, Tuhan tuh mau dan panggil kita untuk lakuin hal-hal yang sebenarnya Tuhan udah mintakan. Tapi kadang kita tuh terlalu pusing sama diri kita kayak, duh aku tuh harus melayaninya tuh yang wow, aku harus melayaninya tuh yang keren, aku tuh harus dipanggung, aku harus dilihat orang, aku harus ngelakuin yang bagus supaya kayak orang tuh lihat kayak, Siska pelayanan, Cici Terry pelayanan, ini pasti nanti pelayanannya menggelegar, menggemparkan seluruh KSY dan kayak, wah macem-macem. Tapi sejujurnya, waktu aku juga memikirkan hal itu justru sebenarnya menghilangkan upahku. Karena motivasiku jadi salah, kayak, aku maunya yang keren, aku mau yang perfect. Padahal Tuhan nggak minta itu gitu. Kita jadi kehilangan fokus sesuatu yang seharusnya yang kita layani tuh yang terutama, yang paling utama adalah Tuhan yang manggil kita sejak semula, yang meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan meminta kita hidup di dalamnya. Jadi jangan sampai kayak kita udah tahu kebenaran dan kayak kita tuh bahkan udah dikasih tahu peneguhan kayak, kamu tuh lakuin aja apa yang ada di tanganmu. Cuman kasih air sejuk secangkir aja pun buat seorang yang kecil sesamamu, dari apa yang ada padamu tuh kamu nggak akan kehilangan upahnya. Jadi kayak jangan terlalu pusingin kayak, aku mau yang wow, aku mau yang terlalu sempurna, aku mau yang kelihatan orang, yang terlalu keren. Terus selalu ngerasa kayak, enggak, aku nggak bisa melayani kalau soal doa. Karena aku merasa doaku nggak bagus. Aku nggak bisa sharing karena aku nggak bisa berkata-kata. Aku tuh pemalu, aku di belakang aja. Dulu aku punya berbagai macam alasan itu. Tapi sebenarnya berarti aku nggak mau melakukan apa yang Tuhan mintakan. Dan itu adalah keberdosaan gitu. Kayak, aku tahu Tuhan kasih kemampuan buat yang mau gitu. Tapi terlebih dari itu tuh aku sebenarnya berarti nggak mau. Aku udah bilang kayak, enggak. Aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Loh yang Tuhan kan dia, orang dia yang panggil, Tuhan berarti juga yang provide. Tuhan yang menyediakan kemampuan. Tapi kenapa aku sok-sokan lebih ngerti daripada Tuhan? Kalau aku nggak bisa, aku nggak nyaman gitu. Harusnya melayani dalam ketidaksempurnaan itu
juga berarti melayani dalam ketidaknyamanan, melayani bukan ngikutin kedagingan, tapi melayani dari apa yang emang Tuhan udah kasih, dari apa yang Tuhan udah provide, dan emang Tuhan mau itu untuk dijadikan berkat untuk banyak orang. Boleh tolong di next slide? Ngomong tentang pelayanan dan ngomongin tentang melayani dari apa yang kita punya, itu tuh dimulai dari melayani dengan karakter yang kita punya, yang udah dititipkan, yang harus kita kembangkan dari hidup kita. Nah, di sini aku tulis ada 5 hal yang sebenarnya jadi karakter yang dibutuhkan oleh pelayan sejati, yang harusnya setiap kita tuh miliki. Nah, yang pertama, yang Tuhan ingini untuk kita punyai sebagai pelayan sejati adalah availability. Apa sih itu availability? Availability itu artinya kayak menyediakan diri. Bisa nggak sih kamu tuh jadi pelayan yang punya karakter mau melayani, tapi benar-benar ada available. Waktu misalkan kamu diperlukan, baik atau nggak baik keadaannya, kan ada di Alkitab bunyinya gitu, kayak layani, bagiin firman, beritain firman, baik atau nggak baik waktunya, baik atau nggak baik keadaannya. Bisa nggak sih kamu available untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa jadi berkat buat orang gitu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan pelayanan, atau jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan pelayanan cuman karena alasannya kayak, aduh aku sibuk lah, nanti dulu lah, nunda dulu lah, atau apa gitu. Jangan sampai kita nggak available, terus kita kehilangan kesempatan yang Tuhan kasih. Dan yang kedua, ngomongin tentang karakter yang dibutuhkan untuk melayani dan menjadi pelayan yang sejati yang Tuhan ingini, adalah sensibility. Sensibility itu apa sih? Susah-susah banget ini namanya. Sensibility ini sebenarnya berbicara tentang memperhatikan kebutuhan. Ada kepekaan, ada ketajaman, ada memperhatikan orang. Jadi kita punya sensibilitas. Kayak kita tuh tahu kayak, oh orang ini nih satu dan lainnya itu bisa punya kebutuhan yang berbeda. Waktu aku mau melayani Cici Terry tuh orangnya yang kayak lebih kalem. Mungkin aku bisa, kalau Cici Terry sedih, aku bisa datang dengan cara pok-pokin kayak, ya udahlah nggak usah dipikirin Citeri, kayak santuy lah gitu. Tapi misalkan kalau aku mau melayani Ko Andreas yang dia lagi pusing atau dia lagi dalam keadaan sedih, mungkin kayak yang Ko Andreas juga udah pernah cerita, nggak bisa dipopokin kayak gitu. Mungkin dia kayak harus bisa dalam teguran kayak udah jangan lama-lama kayak gitu. Mungkin lebih kayak gitu. Jadi kayak memperhatikan kebutuhan sesama, itu tuh setiap orang bisa beda-beda. Kayak kita nggak bisa samain kayak, kan aku maunya kayak gini, aku samain lah Koko Andreas sama-samain lah Cici Terry. Nggak bisa. Kalau kita cuma pakai pelayanan berdasarkan apa yang kita mau, bukan berdasarkan dengan apa yang mereka butuhkan, bukan berdasarkan apa yang mereka perlukan, itu namanya kita memaksakan, bukan melakukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan sebagai perhatian, ataupun memenuhi apa yang mereka perlukan. Untuk yang ketiga, optimality. Optimality itu sebenarnya berbicara tentang melakukan yang terbaik dan penuh dedikasi. Banyak hal dalam hidup kita tuh, kayak kita merasa kayak, udahlah kayak gini nih aku tuh udah kurang apa sih, aku udah lakuin yang terbaik dan semuanya gitu. Tapi sebenarnya itu seringkali jadi alasan kita kayak untuk kasih yang standarnya aja. Nggak kasih yang sampai pol dengan alasan kayak, aku kan nggak bisa gitu. Seringkali tuh waktu kita punya keterbatasan, kita tuh nggak kasih yang maksimal. Padahal harusnya kita masih bisa di stretch, masih bisa memberikan yang terbaik. Tapi seringkali kayak kita udah nyerah aja dan nggak mau memberikan yang optimal, yang terbaik itu. Karena kita nggak punya dedikasi, nggak benar-benar mau kayak memberikan dengan penuh semangat apa yang Tuhan mintakan, apa yang Tuhan berikan gitu. Ini kalian kedengeran musik dangdutan nggak ya? Mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Oke, aman. Nah, yang keempat, selain ngomongin setelah optimal, itu adalah tentang humility. Ngomongin tentang pelayanan yang punya karakter yang baik adalah benar-benar bisa menjaga kerendahan hati. Ngomongin seorang pelayan sejati, nggak akan bisa melayani dengan benar kalau dia nggak punya humility, nggak punya kerendahan hati. Karena dia ngerasa, oh aku lebih gede kok, aku lebih terhormat kok, harusnya aku yang dilayani. Nah padahal seharusnya kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani sesama, kita harus punya kerendahan hati.
Bisa nggak sih kita benar-benar memposisikan diri sebagai pelayan, bahkan meneladani Tuhan? Apa yang udah ada difirmankan di dalam Alkitab juga bahwa Tuhan meminta kita untuk punya kerendahan hati. Dan yang kelima adalah loyalty. Loyalty ini kesetiaan dalam pelayanan. Seringkali mungkin kita ngejumpain kayak hal-hal yang gak enak, keadaan yang gak ideal, tantangan, masalah, banyak banget. Cekcok lah, sama teman pelayanan lah, berantem lah, adu argumen lah, diem-dieman lah, ngerasa dirinya gak dianggap lah, banyak banget tantangannya. Tapi bisa nggak dalam kondisi yang paling nggak enak sekalipun, kita tetap setia sama pelayanan. Kita tetap setia mau lakuin apa yang jadi panggilannya Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mintakan untuk kita terus kerjakan. Dan harusnya waktu kita pegang 5 hal ini, 5 karakter untuk melayani sebagai pelayanan sejati, pelayanan itu bukan alasan untuk kita nggak lakukan. Boleh tolong di next slide? Seringkali kita tuh ngomongin, aku tuh nggak bisa pelayanan. Oke lah karakternya oke, tapi aku tuh nggak bisa pelayanan. Tetap karena aku tuh punya kelemahan. Aku tuh nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Jangan pernah jadikan kelemahanmu sebagai alasan. Karena kelemahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan setiap kita, manusia, pasti punya kelemahan. Dan kok kalau misalkan orang lain yang banyak pelayan Tuhan yang wow itu juga manusia, mereka juga punya kelemahan, kok mereka bisa melayani? Ya karena mereka punya kemauan. Semua orang pada dasarnya menghadapi kelemahan loh. Cuman respon apa yang kita miliki, sikap apa yang kita miliki untuk bisa membuat kelemahan itu tuh nggak jadi alasan yang kita besar-besarkan. Tapi kita benar-benar bisa berdiri bahwa kelemahan nggak akan menghentikan aku untuk pelayanan. Kelemahan gak akan membuat aku beralasan untuk stop melayani Tuhan. Nah, ada 2 contoh bahkan orang-orang yang menghadapi kelemahan. Yang pertama adalah kita bisa belajar dari si Rasul Paulus. Kita buka ayatnya sama-sama di 2 Korintus 12 ayat 9-10. Bunyinya demikian, aku bantu bacain. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita baca ayat ini, mungkin kita kayak ngerasa, ih aneh, orang ngerasa lemah kok dia ngerasa seneng. Orang ngerasa lemah, dia ngerasa happy. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin ayat ini, waktu orang bisa mengakui kelemahannya, orang bisa mengembrace kelemahannya, dia menyadari bahwa dirinya tuh emang penuh keterbatasan. Manusia tuh emang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya waktu kita ngomong kita lemah, ya memang bagus. Kita tuh ada kelemahan supaya kita tuh gak sombong. Dan pelayanan kita tuh bukan didasarkan pada apa yang kita bisa, pada apa yang kita punya, tapi pada kuat kuasanya Tuhan, pada kesempatan, promosi dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Every little things, setiap hal yang baik, pemberian yang terbaik itu datangnya bahkan dari Tuhan. Jadi kalau misalkan kelemahan pun mungkin ada diizinkan, ya udah terima itu. Bahkan untuk kita bisa menghadapi kelemahan, karena Tuhan yang akan menunjukkan kasih karunia-Nya bagi kita, dan dalam kelemahan kita kuasanya jadi sempurna. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Dan yang kedua, bahkan di sini ekstrimnya kayak Tuhan Yesus sendiri tuh bisa merasakan kelemahan manusia. Ayatnya sebenarnya bukan ayat yang spesifik di sini. Tapi aku bantu bacain ya. Di Matius 26 ayat 41. Di sini kan Tuhan Yesus bilang gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah Tuhan Yesus itu yang sebenarnya Tuhan, luar biasa banget, hadir dalam dunia itu jadi manusia. Dia sadar dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dia bisa loh rasain ketakutan. Dia bisa loh rasain rasa hal gak enak. Makanya waktu di Taman Getsemani, dia tuh bilang kan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di ayat 38, nanti kalau teman-teman mau buka, ini kan yang di sini kan ditulis kan Matius 26 ayat 41, yang Tuhan Yesus suruh ke kita untuk kita lakukan.
Tapi di ayat 38 kalau kita mau naik dulu, kita mau baca sebelumnya, Tuhan Yesus tuh bilang sama murid-muridnya, ia mulai merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan tuh tahu waktu dia merasakan kelemahan, tapi kelemahannya tuh nggak jadi alasan. Dia tetap mau berdoa, dia tetap kayak ingetin yang lainnya kayak berjaga-jagalah dan berdoalah ya, supaya kamu tuh jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah, dan setelah itu tuh dia tetap melanjutkan perjalanannya, dan bahkan peristiwa yang berikutnya tuh malah yang kayak nanti dia ditangkap, yang lain-lain, dia tetap melakukan pelayanan yang sebenarnya dia tetap harus lakukan dan dia tetap harus kerjakan. Sekalipun memang itu diperhadapkan sama apa yang ada di dirinya sebagai manusia. Ada kesedihan, ada kelemahan. Dan boleh tolong di next, ngomongin tentang hal ini, berarti kita diperhadapkan sama kelemahan, gak lain dan gak bukan, kita tuh sadar bahwa gak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau kita lahir di dunia, dalam kedagingan kita, ya gak pernah ada yang sempurna. Kayak Tuhan Yesus aja yang maha, tapi waktu dia datang lahir di dunia sebagai manusia, ya dia punya satu kedagingan yang emang nempel, jadi punya kelemahan, keterbatasan. Kayak dia waktu udah ada hadir di sini, ya dia nggak bisa hadir di sana. Kayak orang-orang akan menghampiri dia di sini karena dia terbatas dalam tubuh gitu. Nah, waktu kita sadar nggak ada manusia yang sempurna dan selalu kuat, harusnya kita tahu bahwa ada satu kekuatan di luar sana, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi patok dan kekuatan kita untuk kita bisa tetap maju, fight, dan melanjutkan pelayanan kita. Dan berikutnya, ngomongin tentang serving in imperfection, kita tuh mesti ingat bahwa Tuhan itu sebenarnya melihat kemauan kita lebih dari kemampuan. Kayak kamu tuh sadar kamu tuh punya banyak kelemahan, kamu tuh sadar kamu punya banyak hal yang gak mengenakan. Tapi kamu tahu nggak, kamu benar-benar mau maju nggak, kamu benar-benar mau melayani nggak, atau kamu udah kayak bilang, aku nggak bisa, enggak, aku nggak bisa pelayanan karena aku lemah gitu. Itu berarti bukan kamu nggak punya kemampuan, tapi kamu udah lebih dulu nggak punya kemauan. Jadi bukan karena kita lemah, bukan karena kita nggak sempurna, kita nggak bisa melayani, tapi karena kita mau atau enggak untuk pelayanan sebenarnya adalah karena kita mau memilih untuk melakukan itu atau enggak. Dan yang ketiga, ngomongin tentang serving in imperfection adalah Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Tapi ngomongin tentang Tuhan mau bekerja dalam kita, ya kita harus lakukan hal tiga ini juga. Yang pertama, identifikasi kelemahan kita tuh di area apa, supaya nggak jatuh berulang-ulang di situ. Kalau emang masih ada kejatuhan, coba cari cara untuk memulihkannya. Dan yang kedua, akuin, jujur aja atas kelemahan kita. Kalau emang kita mau temui, kita masih ngerasain kayak, oh ada kelemahan ya, jujur aja, nggak usah didinai. Karena waktu kita nggak mau mengakui, karena waktu kita terus mendinai kayak, oh enggak, aku nggak punya kelemahan itu kok, aku baik-baik aja. Kita nggak pernah bisa mengobati hal yang sakit atau yang luka, kalau kita nggak mengakui ada luka atau ada masalah itu di dalam kita. Jadi mau nggak mau emang kita harus jujur. Kalau emang, oh iya, maaf ya aku masih punya kelemahan, bantu aku ya, tolong aku ya, supaya aku bisa melayani dengan lebih baik lagi. Dan biarkan Tuhan bisa bekerja maksimal dalam kita, sekalipun kita punya kelemahan. Dan yang ketiga, yang paling utama dan gak boleh kita lupain adalah bergantung pada Tuhan dalam setiap kelemahan kita. Itu intinya adalah kayak kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang benar-benar bisa mengubahkan kelemahan kita menjadi kekuatan untuk bisa jadi sumber energi dalam pelayanan. Karena Tuhan yang bisa menjadikan kelemahan kita, mengubahkannya jadi kesaksian, tes jadi testimoni, jadi jadi message. Itu yang Tuhan bisa lakukan. Hal yang mungkin kelihatan nggak bagus, hal yang kelihatannya nggak menyenangkan, tes atau mes, itu Tuhan bisa jadikan sesuatu yang baik waktu kita bergantung sama Tuhan. Jadi jangan pernah ngomong, aku nggak bisa melayani, aku nggak perfect, aku tuh banyak celahnya, aku tuh banyak sakitnya, aku banyak keterpurukannya. Karena lewat hal ini, kita bisa sadar bahwa Tuhan mau pakai kita dalam setiap ketidaksempurnaan kita, dalam setiap kelemahan kita untuk tetap bisa melayani dan menyenangkan Dia. Nggak pernah ada manusia yang sempurna dan selalu kuat. Asal kita mau, Tuhan pasti memampukan. Dan Tuhan bekerja dalam setiap kelemahan kita. Asal kita tuh mau cari tahu kelemahan kita apa.
mau akui dan terus mau menggantungkan hidup kita dan kelemahan kita sama Tuhan. Nah, setelah ini ada beberapa ayat yang kita bisa pelajari. Ini next-nya kita bisa sama-sama baca secara cepat supaya Cici Terry bisa cerita dan men-sharingkan tentang firman Tuhan yang dahsyat lebih panjang. Aku mungkin secara cepat aja. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 29. Nanti kita bisa belajar sama-sama. Sebenarnya ini nih menggambarkan ketiga yang tadi nih, serving in imperfection itu tuh ada di sini nih. Kayak kita tuh sering kali baca ayat dulu ya, baru dijelasin ya. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dari orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Boleh tolong di next, di ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita, amin. Kalau kita balik lagi ke yang 3 hal tadi, serving in imperfection, sadar loh, kita tuh manusia nggak ada yang sempurna. Dan hikmatnya Tuhan tuh beda sama hikmatnya manusia. Di ayat 21 tuh kita bisa lihat bahwa kita tuh sering kali kayak ngerasa, oh aku tuh lemah, aku tuh nggak bisa. Karena kita nggak mengenal Allah oleh hikmatnya, kita tuh nggak tahu rencananya, karena kita nggak intim sama Tuhan. Kita nggak benar-benar menyelami apa sih yang Tuhan pikirkan, apa sih yang Tuhan mau pekerjakan, apa sih yang Tuhan ingin rencanakan. Pemberitaan Injil itu tuh suatu hal apa sebenarnya, kenapa Tuhan menginginkan hal itu gitu. Kalau manusia cuma mikir dengan cara pikirnya, itu dipandang sebagai satu kebodohan. Dan manusia cuma mikir kayak, oh aku tuh nggak sempurna, aku tuh nggak kuat, dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, Tuhan tuh sebenarnya mau lihat kita, mau aja. Bukan mampu, kayak Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang provide gitu. Di ayat selanjutnya, di ayat 24 dan 25, kayak Tuhan tuh memanggil mereka gitu. Tuhan tuh panggil mereka dan memberikan Kristus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah gitu. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah tuh lebih kuat daripada manusia. Dan di ayat yang 27, boleh tolong di next slide, kita bisa tahu bahwa apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh bekerja loh dalam kelemahan. Tuhan tuh pilih loh apa yang mungkin orang pikir tuh lemah buat dunia, tapi tuh Tuhan justru mau tunjukin bahwa lewat hal itu Tuhan mau jadiin kesaksian. Apa yang nggak terpandang dan hina buat dunia tuh bisa Tuhan pilih untuk meniadakan hal-hal yang mungkin manusia pikir tuh kayak wow banget, tapi buat Tuhan bukan itu sebenarnya yang utama. Dan berikutnya, sebenarnya kita mau dijelasin sama Cici Terry kayak para rasul yang sebenarnya mungkin melayani di tengah ketidaksempurnaannya dan mungkin dianggap lemah di mata dunia, tapi Tuhan pakai luar biasa untuk hidup dan melayani Tuhan, melakukan karya-karya besarnya. Silahkan Cici Terry. Yes, thank you Siska. Kita udah banyak ya gitu, maksud udah denger dikupas tajam setajam silet gitu dari awal gitu, kita udah jelas. Di sini gue cuma mau storytelling gitu lebih tepatnya, kayak kenapa sih kok si 12 rasul ini dibilang lemah gitu di mata dunia pas dipilih Tuhan. Bukannya rasul-rasul itu keren gitu, kayak wah mereka kan bisa memenangkan satu kota gitu, satu negara, mereka bisa bawa Injil kemana-mana. Itu kan wow gitu, kayak kita kan nggak bisa kayak gitu kayak aku mah apa tuh gitu, cuma
ngomong aja nggak bisa, nggak berani, malu-malu gitu. Tapi ternyata saat mereka dipilih dan saat mereka menjalani pelayanan mereka, itu sebenarnya mereka juga nggak langsung wow gitu, dan nggak terus-terusan wow, dan nggak selalu 100% wow gitu. Tetap aja ada kekurangan-kekurangan mereka gitu, tapi mereka tetap melayani gitu. Kita mulai dari si Rasul Andreas. Rasul Andreas itu sama Filipus, background story-nya adalah mereka sebenarnya udah percaya Tuhan gitu. Mereka udah jadi muridnya si Yohanes Pembaptis. Jadi mereka sebenarnya nggak asing juga gitu sama Tuhan Yesus gitu kan, karena kan si Yohanes Pembaptis juga yang membuka jalan buat Tuhan gitu. Jadi mereka nggak kayak orang mah, kayak kita nih kalau di zaman sekarang, kayak orang mah udah Kristen dari lahir lah gitu, udah tahu gitu, udah bisa ngikut Tuhan gitu, udah ngerti pelayanan itu apa tuh sebenarnya mereka udah tahu, karena mereka kan juga udah jadi murid gitu, nggak itu asing lah dengan hal-hal kayak gitu. Terus di sepanjang perjalanan Rasul Andreas melayani, itu tuh Rasul Andreas tuh kalau di Alkitab gitu banyak kan kisahnya adalah dia nemuin temennya ke Tuhan gitu, dia nemuin adiknya ke Tuhan, dia nemuin siapa anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan gitu ke Tuhan gitu. Kayak sebenarnya tuh kayak yang dia lakukan kan nggak, kesannya kayak nggak se-wow itu gitu ya. Dia tuh cuma, fungsi dia tuh kayak kebanyakan tuh cuma kayak penghubung gitu loh. Oh dia loh yang kenalin adiknya gitu, adiknya Rasul Andreas kan Rasul Petrus tuh, itu kan kita pasti kayak lebih kenal gitu kan. Oh Rasul Petrus mah bisa ABCDE gitu, jago, keren, kayaknya hebat, wow banget gitu. Tapi kalau nggak ada kokohnya nih si Rasul Andreas gitu, nggak bisa tuh gitu si Rasul Petrus kita akan kenal sebagai Rasul yang wow gitu. Jadi sebenarnya kan fungsinya si Rasul Andreas juga walaupun kesannya cuma mengenalkan gitu, mengajak, mempertemukan itu, tapi kan itu efeknya gede gitu. Kayak si Rasul Andreas itu karena dia cuma kesannya cuma kayak penghubung gitu, dia kayak ngebawa temennya juga, dia ngebawa adeknya gitu, keluarganya itu tuh dia tuh melakukan hal-hal yang secara natural gitu, secara oh ya karena dia temen gue nih, gue kenalin ke Tuhan lah gitu, dia mau gitu. Jadi kayak padahal kan setelah dikenalin gitu kan malah melahirkan kasus-kasus lain juga yang wow gitu, yang melayani buat Tuhan gitu. Jadi hal-hal simpel gitu, hal-hal natural yang sebenarnya kita bisa kerjain itu sebenarnya juga bisa Tuhan pakai gitu buat menghasilkan hal-hal yang supranatural gitu. Jadi kita nggak selamanya hanya mengharapkan kayak oh pakai sapu tangannya gitu, kayak ditaruh di yang sakit sembuh gitu ya gitu. Nggak selamanya kayak gitu. Ya itu kedaulatan Tuhan gitu ya, mau pakai cara apapun gitu. Tapi cara senatural apapun, dengan kayak lu cuma berteman sama temen lu dan lu ceritain, oh lu tau gak sih Tuhan Yesus tuh gini loh, lu mau gak ikut komsel setiap minggu kayak gitu. Itu kan hal-hal nggak wow lah ya gitu, natural gitu, lu cuma ngajakin temen lu doang, tapi kan itu juga suatu bentuk pelayanan gitu, walaupun kesannya ini mah lemah gitu, nggak wow lah, nggak keren gitu, tapi itu juga akan Tuhan pakai gitu. Si Rasul Andreas sendiri juga dalam pelayanannya, dia orang-orang mati bisa bangkit gitu. Terus tugu-tugu berhala juga bisa runtuh tuh di negara-negara yang dia injilin gitu, karena dia berdoa gitu. Jadi walaupun kesannya melayaninya nggak gitu kelihatan wow, tapi hasilnya itu pasti wow gitu, karena kan Tuhan yang pakai dia gitu. Nah si Rasul Filipus juga sama, dia temennya si Rasul Andreas. Dia tuh Rasul Filipus tuh terkenal sebagai orang baik gitu. Terus dia juga orang Yunani gitu. Kebanyakan kan si rasul-rasul tuh Yahudi gitu ya, maksudnya nama-namanya juga bukan dari
budaya Yunani gitu, tapi si Rasul Filipus tuh namanya tuh dia kayaknya besar tuh banyak dengan latar belakang budaya Yunani gitu. Nah si Rasul Filipus itu kayak nggak ada kesannya juga kayak nggak ada kelebihan apa-apa gitu ya. Dia cuma dibilang oh dia orang baik titik gitu. Tapi kayak orang baik pun itu nggak biasa aja loh gitu. Ternyata kalau kita udah baik gitu, apalagi kita diakui orang baik gitu, itu kayaknya harus dipertahankan banget gitu. Karena dengan menjadi orang baik, si Rasul Filipus bisa ngajakin si Nathanael atau Bartolomeus ya lebih dikenalnya. Itu tuh Nathanael atau Bartolomeus, itu dia karena tuh si Bartolomeus atau si Nathanael itu dia juga orangnya tuh dikenal baik gitu, bener-bener luar dalam sama katanya, nggak tajam lidah, nggak ada kepalsuan, bener-bener udah diakuin kayak gitu. Tapi karena dia udah sering dibilang orang baik dan dia juga merasa dia baik gitu, kayak gue kan nggak apa-apain orang gitu ya, ya udah gitu, cukup jadi orang baik menurut si Bartolomeus Nathanael itu kayak gitu. Tapi kan ternyata enggak gitu, jadi baik kan nggak cukup gitu, ke baik dong kan nggak menyelamatkan gitu, kita kan juga harus jadi orang benar gitu. Nah makanya si Rasul Filipus yang orang baik itu tuh bisa nangkep si Rasul Nathanael gitu, kayak sesama orang baik nih gitu, jadi bisa dipercaya gitu kalau ngajakin gitu. Kayak coba kalau misalnya Rasul Petrus gitu yang ngajakin Nathanael itu kan nggak bisa gitu, karena kan Petrus kan dulu kan kejam gitu kan, keras orangnya, nggak mungkin dong dia beritain Tuhan nih ke Nathanael itu kayak, oh Tuhan tuh baik deh, yuk ikut yuk kenal Tuhan itu. Loh, lu sendiri kayak gitu itu kan jadi ditemukan sandungan gitu kan. Jadi si Nathanael nanti nggak bisa percaya, makanya Tuhan pakai juga si Rasul Filipus yang udah punya track record baik untuk memenangkan si Nathanael yang juga orang baik tapi belum percaya Tuhan gitu, kayak cuma ya udah yang penting gue baik gitu, itu kan juga nggak cukup gitu. Nah udah gitu si Filipus itu juga dipakai karena dia orang Yunani gitu, maksudnya berlatar belakang budaya Yunani, itu dia juga jadi orang-orang Yunani tuh nyari dia gitu. Jadi kayak orang sekampung tuh gimana sih, kayak lebih nyambung gitu loh. Misalnya kita kayak suku Jawa misalnya gitu, Jawa ketemu Jawa kan saling paham gitu kan, ngomong juga ya kayak Ciseli ngomong sama Cisiska gitu, oh di sub gue dengerin aja gitu, kayak ada nggak sih subtitlenya di bawah gitu kan. Kayak gitu, itu kan kalau orang sekampung gitu, sedaerah, selatar belakang gitu kan ngomong lebih nyambung gitu, kayak saling ngerti, kayak oh kalau di Jawa modelannya kalau A sama dengan B misalnya gitu, sedangkan bagi gue A itu sama dengan C gitu, itu kan jadi kalau beda itu kan jadi nggak nyambung gitu. Kalau sama-sama itu kan akan nyambung dan ngomongnya lebih enak gitu, memenangkannya juga lebih nyambung gitu. Nah terus kalau ke Rasul Nathanael, itu juga yang tadi udah dibilang kan, dia juga baik gitu, jadi kita harus mempertahankan jadi orang baik gitu. At least kalau kita merasa kita nggak bisa, nggak ada kemampuan apa-apa, ya bohong sih, itu Tuhan kan pasti kasih minimal satu lah talenta buat kita gitu. Sejelek-jeleknya nih, kalau kita merasa kita nggak bisa ngapa-ngapain, seenggaknya kita pertahankan karakter baik kita gitu. Karena itu juga bisa jadi Tuhan pakai gitu. Selanjutnya ada si Rasul Thomas dan Rasul Matius. Mereka berdua menurut gue kada mirip gitu, maksudnya kayak kelemahan-kelemahan itu kayak si Rasul Thomas kan dia kurang percaya gitu kan, dia batu juga, kayak mana buktinya kalau lu Tuhan yang beneran bangkit, buktinya mana gitu, sampai disuruh pegang lubang paku itu kayak 2/3 lubang paku ya kalau nggak salah, kayaknya dia pokoknya jadi minta itu cuma 2/3 bukti gitu, dia nggak minta semua bukti tapi dia at least harus
2 gitu, minimal dia tahu, oh iya benar ini terbukti gitu, ini Tuhan gitu. Si Rasul Petrus, Thomas itu kan udah dipanggil gitu kan, jadi rasul gitu, udah jadi pelayanan, tapi dia masih ada juga di perjalanannya dia nggak percaya gitu, dia ragu kayak bener nggak sih ini Tuhan, buktinya apa gitu, dia masih mencari bukti gitu. Terus kalau si Matius itu kan kita kenal deh sebagai pemungut cukai gitu kan, dia jadi kesalahan dia tuh dia dulu ya kerjanya jadi pemungut cukai itu kan dimusuhi sama orang-orang sekampungnya gitu, kayak gue orang Indonesia tapi gue bela Malaysia misalnya gitu, kayak soal oh rendang itu punya Malaysia gitu, gue sebagai orang Indonesia bilang oh iya rendang itu punya Malaysia gitu kan, orang Indonesia bakal sebel gitu sama gue, gimana sih lu kan orang Indonesia kenapa lu belain kayak gitu. Nah kan si Matius juga gitu, dia orang apa gitu gue lupa, tapi dia ngebela si kaisar yang mintain pajak ke negara dia sendiri ya, orang begitu. Itu terus ada siapa lagi, Rasul Petrus itu ya udah terkenal lah, itu dia kasar, berwatak keras di perjalanannya juga, dia kan menyangkal Yesus gitu sampai 3 kali, imannya juga goyah kan pas dia disuruh jalan di atas air, itu kan dia juga udah jadi rasul gitu, maksudnya udah dipanggil Tuhan gitu untuk melayani, tapi tetap aja bisa aja gitu iman dia goyah juga gitu. Jadi kalau kita melayani gitu, kita nggak dituntut harus 100% beriman gitu. Ya emang idealnya kayak gitu, cuma kan manusia balik lagi ke slide-slide sebelumnya yang udah dijelasin si Siska, itu kan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Ya pasti ada hari-hari di mana iman kita lumayan lemah gitu, lumayan goyah gitu, kita terombang-ambing. Tapi kan itu juga kayak si Rasul Petrus kan juga bangkit lagi gitu, kayak berjalan lagi gitu, seturut dengan kehendak Tuhan lagi gitu, dia nggak jatuh di situ gitu. Yang selanjutnya itu ada Rasul Yohanes dan Yakobus, tuh mereka kakak adik, itu sama-sama anaknya Bapak Zebedeus gitu. Mereka ini dikenal sebagai anak halilintar, bukan adiknya Atta Halilintar atau Torik Halilintar, tapi dia diistilahkan gitu anak halilintar, disebutnya Boanerges kalau nggak salah. Itu mereka tuh kenapa disebut anak halilintar, karena mereka tuh kayak senggol bacok gitu loh, kayak dikit-dikit tuh bisa jadi emosi gitu, kayak oh kan salah dikit oh dia langsung naik darah, lu gimana sih nana gitu. Mereka tuh kesannya tuh kayak gitu, makanya dijulukin anak halilintar. Wataknya keras gitu, orangnya juga ambisius gitu. Tapi kan Yakobus juga malah jadi martir pertama gitu, pas dia udah melayani dia malah jadi martir pertama, dan kerasnya dia tuh dirubah sama Tuhan gitu, jadi rasul yang berprinsip kuat gitu. Jadi kayak kita pas dipanggil melayani ya emang kan kita pasti banyak kurangnya gitu, tapi kan di perjalanan Tuhan yang memperbaharui, tapi perbaharuinya itu juga nggak totally different gitu loh, maksudnya kayak si Yakobus yang orang keras gitu, nggak tahu-tahu jadi lembut banget gitu, jadi kayak ih ini Yakobus apa bukan gitu, nggak gitu, tetap dia ada sisi kerasnya, tapi kerasnya itu bukan keras yang marah gitu, bukan apa yang emosi langsung marah, tapi keras itu lebih jadi diarahin gitu, oh kerasnya itu di prinsip gitu, jadi dia tuh salah satu rasul yang berprinsip kuat gitu, jadi kita nggak akan berubah yang sampai kayak bukan kita banget gitu loh, cuma kayak lebih diarahkan gitu sama Tuhan gitu, kayak oke lu keras gitu, tapi oh berarti kerasnya jadi keras di prinsip gitu, bukan keras di hati gitu, kayak oh lu bisa tidur malam begadang buat ngedugem misalnya gitu, nanti setelah itu kita diubahkan, iya kita pulang malam, tapi kenapa, oh gara-gara doa semalaman misalnya kayak gitu, itu kan masih kayak kita banget gitu loh, nggak tahu-tahu kita kayak biasanya begadang tuh, aduh ngantuk banget Tuhan nggak kuat jam 8 tidur gitu, ya enggak gitu, kita
cuma diarahin gitu jadi yang lebih benar gitu. Nah, terus ada lagi Rasul Yakobus anak Alfeus, Yudas atau Tadeus, dan Simon orang Zelot. Kenapa mereka bertiga digabungin? Karena mereka ceritanya paling sedikit di Alkitab. Si Yudas nih, apalagi Yudas atau Tadeus, sebenarnya tuh dia kesian banget gitu, kayak jati diri aja sebenarnya dia kayak nggak punya gitu, karena dia dibilang gitu di ayat ini Yudas, tapi yang bukan Iskariot gitu. Pamornya lebih terkenal Yudas Iskariot. Si Yudas atau Tadeus ini nih nggak seterkenal itu gitu loh. Jadi kayak pas jadi panggil melayani gitu, kalau kita merasa kita juga gue mah nggak punya temen, gue nggak eksis, kayaknya nggak ada yang kenal sama gue. Oh ya nggak masalah gitu loh, kalau lu mau melayani ya Tuhan pakai gitu loh. Mereka bertiga tuh menurut gue di antara rasul-rasul itu pamornya cukup kurang gitu ya, karena di Alkitab pun kan jarang dibahas tentang mereka gitu. Tapi kan mereka dipakai Tuhan, bahkan Tuhan menyatakan dirinya pada mereka gitu. Itu ada di Yohanes 14 ayat 22. Itu jadi mereka tuh sampai nanya, Tuhan gitu, kayak kenapa lu menampakkan menyatakannya tuh kepada kita gitu. Terus kayak Tuhan tuh mau nunjukin ya, karena kayak jangan fokus sama kurangnya lu gitu, apa yang lu nggak ada, tapi fokus sama Tuhan gitu. Kalau lu fokus sama kelemahan diri, ya lu merasa nggak bisa apa-apa gitu. Tapi walaupun lu lemah diri gitu, Tuhan tuh ada gitu buat kasih Tuhan yang memberi kemampuan gitu. Jadi fokusnya harus fokus ke Tuhan. Jadi biarpun kalau kita pelayanan kayak nggak dilihat gitu, kayak nggak diakui gitu, nggak ada yang bilang kita, hebat lu ya, tiap hari gue lihat rajin angkat bangku misalnya, nggak ada yang mengapresiasi kita kayak gitu ya, ya udah gitu, kita pelayanan kan tuh buat Tuhan gitu, toh Tuhan lihat gitu, kayak oh ini anak rajin ya gitu, Tuhan pasti akan pakai kita gitu, kayak Tuhan menyatakan dirinya tuh kepada si Yakobus anak Alfeus, Yudas atau Tadeus, dan Simon orang Zelot ini gitu. Nah, yang terakhir itu Yudas Iskariot. Menurut teman-teman tuh mungkin nggak sih Tuhan nggak tahu pas Tuhan pilih Yudas Iskariot, ujungnya Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Gua rasa sih Tuhan tahu gitu ya. Di sini tuh Tuhan mau nunjukin nih kayak gue tahu gitu kayak sama Yudas akan berkhianat gitu, akan menjual gue, tapi Yudas ini dipanggil untuk melayani tuh karena Tuhan mau kasih dia kesempatan juga gitu. Karena kan ketika dia ngikut Tuhan gitu, ngikut melayani itu pasti kan Tuhan juga terlebih dahulu melayani dia gitu, kayak di perjamuan terakhir aja Tuhan yang ada mencelupkan roti itu terus kan buat kasih ke dia dulu gitu, itu kan Tuhan melayani dia gitu, memberikan kasih juga, memberikan contoh gitu buat si Yudas. Cuma ternyata Yudas emang dari awal nggak pernah menganggap Tuhan itu Tuhan, karena dia selalu manggilnya Rabi gitu. Kalau Rabi kan cuma sekedar guru gitu, bukan Tuhan gitu. Tuhan tuh mau dosa kita segimanapun gitu, mau Tuhan tahu kita ke depannya bisa melukai dia, sebenarnya Tuhan tuh tetap panggil kita gitu. Tuhan tetap kasih kita kesempatan gitu. Karena menurut gue pelayanan itu nggak cuma pelayanan ya, tapi kayak membenahi diri juga gitu loh. Maksudnya kayak dengan lu berjalan dalam pelayanan gitu, lu ada koridor di mana yang nggak tepat itu tuh akan dikikis gitu. Jadi lu masuk dalam jalur itu bisa mulus gitu, bisa masuk. Sayangnya si Yudas itu nggak bertobat gitu, sampai akhir dia malah bunuh diri. Kalau Petrus kan dia nyangkal, dia nggak nggak yakin sama Tuhan gitu, goyah, tapi kan dia bertobat gitu, dia cepet balik lagi sama Tuhan gitu, jadi dia nggak sampai kayak si Yudas Iskariot yang bunuh diri gitu. Nah, yang kita pelajari dari rasul-rasul ini kan Tuhan emang manggil orang sebagaimana adanya gitu, kayak ya udah kalau lu begitu ya udah gue panggil nih, tapi kan di perjalanannya Tuhan nggak akan membiarkan kita tetap apa adanya gitu, pasti ada Tuhan
memperbaharui kita lah gitu, kayak kalau hal-hal yang nggak cocok, nggak pas itu tuh pasti Tuhan yang bantu kita juga buat beresin. Tapi ya kayak yang tadi di slide-slide awal bilang gitu ya, kita juga harus sadar dulu kelemahan kita apa, biar kita dari dalam diri sendiri kita juga berubah gitu. Nah, tapi ketika kita juga udah diubah sama Tuhan gitu, kayak oh dari yang tadinya eh, dari yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi ada kemampuan nih, Tuhan kasih kemampuan. Nah, di situ juga kita nggak boleh sombong gitu, karena semua itu kan gara-gara Tuhan gitu. Semua kita kan juga ada fungsinya masing-masing gitu. Jangan pernah merasa lebih hebat gitu. Kan nggak mungkin tangan bilang, oh gue lebih hebat daripada kaki gitu. Ya nggak bisa, kalau nggak ada kaki lu nggak bisa jalan. Ya lu bisa jalan pakai tangan, tapi kan teksturnya beda ya, telapak tangan sama telapak kaki itu kan pasti lebih kerasan telapak kaki gitu. Jadi kita nggak boleh sombong gitu. Nah, yang jadi inti adalah gimana kitanya sendiri itu benar-benar mulai melayani dalam kelemahan. Yang gue tangkap di sini adalah kita harus mulai dengan kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama itu kayak simple aja, lu jadi teman aja buat orang lain gitu. Gue tuh pernah denger pendeta gitu, dia sharing kayak kesaksian dia gitu. Si pendeta ini latar belakangnya tumbuh di gereja yang karismatik gitu. Dia dikit-dikit lihat mujizat gitu. Orang doa sembuh, orang sakit didoain langsung sembuh gitu. Dia tumbuh kayak gitu dan dia kepengen kayak gitu, dan dia merasa kayak oh pelayanan tuh harusnya kayak gitu, gue bisa doain orang sakit, orangnya bisa sembuh kayak gitu kan. Tapi dia suatu hari dia ditelepon sama teman lamanya dia gitu, kan udah lama gitu nggak ngomongan juga, tapi kayaknya tahu-tahu ditelepon gitu, istrinya nelfon si pendeta itu bilang kalau si suaminya nih yang temennya si pendeta ini tuh sakit itu udah kanker stadium akhir. Udah gitu gue lupa sih dia kanker apa, tapi posisinya tuh kayak udah nggak bisa diajak ngomong banget gitu loh, kayak mungkin masih sadar gitu, masih sadar gitu, masih tahu oh dia dicengukin gitu, masih tahu, tapi dia nggak bisa ngomong juga gitu. Nah si pendeta ini bingung, yang dia tahu adalah dia datang berdoa doain orang sakit, harusnya orang sakit itu sembuh gitu. Awal-awal dia melakukan itu kayak ya udah yang dia bisa kayak gitu, dia doain kayak gitu. Tapi berapa lama gitu kok kayaknya nggak sembuh-sembuh nih orang gitu. Sampai akhirnya dia juga bingung kalau mau jenguk tuh ngomongin apa gitu, karena kayak dia merasa nggak enak lah gitu. Mungkin kok ditanya kayak senang ketemu sama lu, misalnya pendeta itu bilang gitu, si pendeta itu bayanginnya kayak ya lu senang ketemu gue nggak sakit, gue kan lagi sakit gitu. Pokoknya dia takut tersinggung lah kalau dia mencoba membuka topik-topik obrolan gitu. Udah gitu akhirnya dia udah bingung harus ngapain, akhirnya dia ingat si teman ini demen dengan buku-buku leadership gitu, karena si didoain juga kayak orang mah kesannya kayak nggak mempan gitu, maksudnya dia belum melihat itu orang temennya sembuh, jadi dia cuma tahu ya udah deh gue bacain buku aja, karena pas dia datang cuma doain ngobrol basa-basi, istrinya telepon sama si pendeta itu, katanya kata si A nih gitu temennya, besok-besok datangnya lamaan ya, dia seneng nih dijengukin sama lu, kata dia gitu. Nah karena itu dia punya ide bacain buku. Oke lah dia bacain buku tentang leadership itu. Tiap hari lah gitu dia sejam 2 jam jengukin temennya, bacain buku doang. Tapi pada berapa lama kemudian itu temennya meninggal gitu. Dia telepon nama istrinya, temen lu udah gak ada nih, ke rumah duka ya, semayamkan di sini gitu. Akhirnya dia ke rumah duka tuh si pendeta itu. Terus udah gitu istrinya bilang, lu jangan pulang dulu ya, nanti gue mau bagi kesaksian gitu. Si pendeta kan udah hopeless ya, kayak ya ampun Tuhan, gue kan pendeta karismatik nih, gue tumbuh di lingkungan yang harusnya doain orang sembuh, ini kenapa temen gue mati gitu, meninggal. Kayak gitu, dia kan udah kayak
hopeless lah gitu, kayak, pelayanan gue nggak mempan nih, kayak orang mah gitu. Apa yang mau ada kesaksian gitu, kenapa istrinya bilang jangan pulang dulu, mau ada kesaksian gitu. Nah, akhirnya si istri cerita, ketika si pendeta tiap hari datang, bacain buku, di situ tuh ada anaknya si temennya itu. Ternyata anaknya sejak bapaknya sakit, si anak ini udah nggak percaya Tuhan gitu, kayak dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau berdoa, dia nggak mau ngomongin yang tentang iman, tentang firman itu nggak mau gitu. Anaknya tuh udah kayak udah anti banget gitu. Ya kesel kali anaknya ya, kayak, Tuhan kalau lu Tuhan kenapa bapak gue dibiarin sakit kayak gitu. Udah gitu, tapi ternyata karena si pendeta ini hampir tiap hari selama sebulan lebih kayaknya selalu nengokin gitu, selalu bacain bapaknya buku, si anak ini ngerasanya tuh jadi kayak bapaknya tuh lagi ditemenin Tuhan Yesus di saat-saat terakhirnya gitu, kayak ditemenin gitu, ditenangin gitu, ya ditemenin lah gitu, simple gitu, cuma jadi temen gitu, jadi ngebacain doang gitu, nemenin doang gitu. Tapi gara-gara itu si anak jadi percaya lagi gitu adanya Tuhan gitu, karena dia tersentuh sama pelayanan si pendeta ini gitu. Padahal kan pelayanannya simpel ya, cuma ngebacain buku gitu, tapi itu bisa mengubahkan hati si anak itu gitu. Anak itu jadi ngerasa Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu baik gitu. Jadi anaknya malah bapaknya meninggal, malah anaknya kembali lagi ke gereja gitu, karena dia ngelihat si pendeta itu tuh ada gitu, hadir, nemenin si bapaknya gitu. Nah, jadi kan kayak gitu kan kita bisa lihat ya, kayak simpel loh, gimana sih gitu mulai pelayanan, nggak usah yang susah, nggak usah yang tahu-tahu, oh berdoa nih besok dia instan lah langsung sembuh gitu, langsung ada mujizat gitu, nggak gitu gitu, simpel aja. Lu cuma nemenin orang yang lagi butuh ditemenin, lu cuma dengerin orang yang butuh didengerin gitu, lu cuma peduliin orang yang mungkin selama ini banyak yang musuhin dia gitu ya, lu temenin itu, lu jadi teman gitu buat mereka, itu juga merupakan sebuah pelayanan. Yang kedua adalah menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri itu maksudnya kayak, ya lu tahu nih kelemahan lu apa, lu harus aware, lu harus identifikasi, lu harus ngaku, dan lu harus bertobat dari itu gitu. Kayak gue merasa beneran melayani itu sejak kuliah akhir gitu. Maksudnya kayak, iya gue tumbuh di dalam keluarga yang udah Kristen, bapak mak gue melayani di gereja, iya, gue tahu tentang pelayanan, iya, di zaman-zaman gue SMP SMA gue melayani di gereja juga, iya. Tapi di zaman SMP SMA itu dosa juga tetap jalan, gue tetap ngomong kotor gitu, dari segala anjir, anjay, dan an-an lainnya, itu imbuhan buat kata-kata gue selama di sekolah gitu. Itu kayaknya gue aja sih yang nggak bisa itu ya. Gue berteman bertiga nih, yang satu orangnya emang ngomong kasar, yang satu teman gue alim banget, yang satu lagi ya gue gitu. Tapi gue bisa terpengaruh sama yang kasar ini gitu. Jadi kayaknya semua perbendaharaan kata kasar gue tuh dari dia. Tapi sedangkan teman gue yang alim ini enggak loh, dia masih tetap ngomong aku kamu tuh sampai SMP 3 atau SMA 1 gitu. Gue yang sampai greget kayak, lu ngapain sih ngomong aku kamu, bisa nggak gue lu gitu. Kayak gitu, itu dia nggak terpengaruh. Tapi kayak itu gue pelayanan gue tuh masih cuma sekedar gitu, cuma apa tuh namanya, rutinitas lah gitu, karena dijadwalin gereja, karena bapak mak gue juga pelayanan, gue tahu gimana, ya udah gitu gue melayani. Tapi kan sebenarnya pelayanan itu juga perubahan hidup gitu kan, kata si Pastor Marsha minggu lalu kan juga kayak, lu nggak bisa melayani sama dosa tuh jalan bareng gitu, pasti kan akhirnya ada dosanya itu kan akan harus lu bertobat gitu, harus diubahkan gitu kan. Nah kalau sejak kuliah itu gue bener-bener mulai menjaga diri gitu. Gue tahu gue selalu memakai imbuhan kata-kata kasar itu gitu kan. Itu jadi setelah gue tahu, gue benahin itu gitu. Terus lanjut lagi gitu pelayanan. Selama pelayanan ada nggak aspek yang masih nggak perfect gitu? Ya ada gitu. Gue masih nggak berani
gue masih malu-malu, gue masih takut-takut, itu juga diproses gitu, berproses gitu, kayak lah makin lama lu makin bisa. Udah gitu, makin lama lu makin bisa, dan lu jadi berubah gitu, lu menjaga diri sendiri sampai lu beneran pelayanan terus, lu juga tahu nih kalau lu udah mau melenceng, lu akan balik lagi gitu. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa melayani dengan beneran pelayanan gitu, kita nanti akan off track gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah landasi semua dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Itu dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa melayani harus semua itu dilandasi dengan kasih? Karena kita dalam pelayanan akan menghadapi berbagai macam orang dan berbagai macam karakter, berbagai macam keadaan juga gitu. Jadi kalau nggak ada kasih gitu, kita bisa nggak sabar gitu. Kayak si Thomas itu sebenarnya wataknya kan keras tuh si Rasul Thomas, tapi kan Tuhan sabar gitu, Tuhan terus gitu memenangkan dia gitu. Dia nggak percaya, oh ya udah nih buktiin ini gini loh, ini gini gitu, ituin pelan-pelan. Tapi kalau lu nggak ada kasih, lu nggak bisa melakukan itu, melayani dengan lebih baik gitu. Nah, pada intinya adalah manusia itu diciptakan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Jadi walaupun kita nggak sempurna, kita punya kekurangan di sana sini, yang penting kita mau untuk kita bisa berguna. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Gitu ya guys. Jadi kayak ya kalau lu udah mau dulu gitu, lu udah berguna, lu udah berfungsi, itu nanti Tuhan yang bantu menyempurnakan. Ya, sekian dari kita. Terima kasih.